Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta." Maka kata Tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, about the talent, use it or lose it. Kita pasti sering mendengar kata talenta. Di masa sekarang, sewaktu kita dengar kata talenta ini, biasanya kita akan langsung mengaitkannya dengan keahlian, kemampuan, bakat, atau potensi yang seseorang miliki. Oke, kalau begitu, jika sekarang ditanya kepada kita, talenta apa yang kita punya?
Apa yang akan menjadi jawaban kita? Dalam bacaan Injil hari ini, ceritanya sangat populer. Yesus menceritakan tentang seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Dan karena tuannya itu mau pergi ke luar kota, maka 3 orang hamba itu diberikan masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Itu artinya sang tuan tadi memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada 3 orang hambanya itu. Mari kita lihat seberapa besar kepercayaan yang diberikan oleh sang tuan kepada para hambanya itu. Menurut kamus Alkitab, yang pertama, talenta itu ukuran berat. 1 talenta sama dengan 3.000 sikal atau seberat 34 kilogram. Dan talenta itu uang emas yang seberat 30 kilogram emas. Dan jika 1 gram emas harganya 500.000 rupiah, maka 1 talenta sama dengan 17 miliar rupiah. Yang kedua, talenta itu satuan mata uang. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi, jika 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja, maka kepercayaan yang diberikan tuannya itu adalah 6.000 bagi 365 sama dengan 16,5 tahun upah kerja yang dibayar di muka kepada setiap hamba. Lantas, adakah sesuatu yang bisa kita maknai dari perumpamaan Yesus ini bagi kehidupan kita sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, melalui perumpamaan Injil kali ini, kita diajak untuk merenungkan 2 hal ini. Yang pertama, jangan buru-buru kaitkan talenta sebagai kemampuan, keahlian, atau bakat. Sebab dalam teks Injil, talenta adalah modal yang diberikan oleh sang tuan supaya setiap hamba bisa berkarya dan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati sang tuan. Jadi, ternyata setiap kita diberikan modal oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, tidak diam. Apa modalnya? Tidak usah jauh-jauh berpikir. Tangan, kaki, otak, pendengaran, penglihatan. Bukankah ini juga modal kita yang sudah diberikan oleh Tuhan? Adakah sesuatu yang terjadi dalam diri kita ketika kita melihat atau mendengar bahwa ada banyak orang yang modalnya tidak sama dengan kita, akan tetapi mampu berkarya luar biasa dan bahkan melebihi kita yang diberikan modal lebih? Coba saja tonton acara Kick Andy untuk berkenalan dengan mereka yang biasa-biasa saja, tapi bertalenta luar biasa. Jadi inti masalahnya ternyata bukan terletak pada besar atau kecilnya modal yang ada dalam diri kita, akan tetapi kemampuan untuk tidak memendam dalam tanah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ada yang diberikan modal 1 tapi bisa untung 10. Dan sayangnya ada juga orang yang diberikan modal 5, malah rugi, habis modal, dan tidak ada untungnya sama sekali. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang talenta sebagai keahlian, kebiasaan, atau potensi. Pertanyaan kita di awal renungan tadi, talenta apa yang kita punya? Ada yang mengatakan, wah, jangankan 3, menemukan 1 saja susah betul rasanya. Apakah
kita pernah berpikir demikian? Main keyboard tidak bisa, jadi lektor juga tidak bisa, apalagi nyanyi falsnya di mana-mana. Atau persoalannya yang sebenarnya malah karena kita berpikir kita tidak bisa atau tidak memiliki itu, makanya kita kehilangan talenta yang itu. Misalnya, kehilangan potensi bisa main keyboard. Coba latihan 5 jam sehari, 30 kali sebulan. Apa tidak jago kalau sudah 2 tahun latihan? Lalu intinya apa? Setiap kita ternyata memiliki suatu talenta yang bisa kita upayakan dan perjuangkan untuk tumbuh berkembang. Andai kata kita tidak diam saja, tapi mau melakukan sesuatu, mungkin atau pasti malahan hasilnya berbeda. Seorang ahli manajemen bahkan pernah mengklaim bahwa setiap orang bisa menjadi ahli dalam satu bidang tertentu dengan cara menguasai 5 buah buku di bidang yang ingin dia kuasai. Jadi, jangan cuma dipendam saja keinginan untuk bisa melakukan sesuatu. Gunakan modal yang ada dalam diri kita untuk mulai menumbuh kembangkan segala sesuatu yang menjadi dambaan dan impian masa depan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberikan kita talenta sebagai alat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya di dunia, ataupun juga talenta yang diberikannya kepada kita haruslah kita pergunakan dengan tujuan untuk membangun kerajaannya dan membangun sesama kita. 1 Korintus bab 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang pemazmur, yang lain pengajar, atau pernyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dengan demikian, sekarang kita telah mengetahui arti talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan tentang talenta. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah dalam rangka memperluas kerajaan Allah. Talenta yang telah diberikan kepada kita bukan untuk kita simpan ataupun kita pergunakan untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi kita, melainkan harus kita pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau telah memilih kegilaan salib di atas kebijaksanaan insani. Semoga hal itu menandai hidup kami berkat Yesus yang telah sudi merendahkan diri serta menjadi kebenaran kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.